Yang menarik adalah dari semua cerita kita soal pemagaran, kita terjebak gitu ya pada soal bagaimana sih skemanya, kita mau ngapain ini dipagar semua gitu. Ini desainnya mau apa? Jadi semua orang berspekulasi liar gitu ya. Padahal sebenarnya yang kita tunggu saat ini adalah pengakuan jelas dan terang dari KKP misalkan ya, yang mengatakan bahwa ini mau diapain dengan dipagar gitu. Itu saja sebenarnya kita mau tahu, laut ini dipagar repot-repot sepanjang 30,16 kilo dengan modal yang gak mungkin dikeluarkan oleh nelayan. Ini buat siapa? Ini adalah pemain besar. Itu. Permasalahannya adalah ketika Agustus 2024 DKP sudah menerima laporan dan sudah tahu ada pemagaran, September 2024 PSDKP, Polsus kemudian juga ada DKP turun melakukan peninjauan, tapi sampai detik ini tidak ada satupun nama yang keluar. Ini buat apaan dan punya siapa? Ini bukan permainan ece-ece ini. Nggak mungkin ini permainan kecil ini. Kita fair-fairan aja, terbuka ayo gitu. Ini yang sebenarnya kami tunggu. Seharusnya respon KKP adalah bukan disegel, bongkar gitu. Mohon maaf kalau saya galak, karena memang ini bukan saya yang bicara tentang pembongkaran. Kawan-kawan saya yang ada di daerah-daerah yang berkonflik yang kemarin saya sebutkan, kemarin juga ada kawan saya dari Kendal, Jawa Tengah mengatakan itu bongkar. Kalau narasi yang dibangun ini soal breakwater itu bohong. Kalau kemudian ini dibilang tidak merugikan, bohong. Tanya itu siapa yang ngomong. Karena nelayan yang asli, nelayan yang benar-benar melaut itu pasti tidak akan pernah memagari lautnya. Itu prinsip dasar orang-orang bahari itu. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah dari semua hal ini memang kenapa baru mencuat sekarang gitu ya. Coba dicek sama-sama gitu, sama-sama jujur kita. Ini kan ada 6 kecamatan gitu ya yang melintasi banyak daerah gitu. Kami memang ada beberapa random sampling, kami tanya ke beberapa komunitas kenapa tidak melakukan protes dan lain-lain. Mayoritas dari mereka adalah berangkat dari rasa takut gitu ya, karena memang dan mereka bingung mereka mau protes kemana dan lain-lain gitu ya. Selain itu adalah yang menarik ya tadi dia ini kan ada jaringan yang tidak sedikit gitu ya, tidak kecil gitu ya, artinya besar sekali jaringan ini gitu yang kemudian bisa merangkul banyak manusia untuk kemudian bekerja membangun pagar ini gitu. Artinya juga kita lihat kondisi ada beberapa masyarakat yang mungkin pada saat itu kesulitan ekonomi mau tidak mau mereka melakukan dan tahu atau tidak uang yang 100.000 kita bilang kita sering keluar itu ternyata beda kok di daerah kecamatan lain ada yang 120 gitu. Ini beda sebenarnya, ini permainan yang nggak sedikit gitu. Ini masyarakat ditempatkan pada posisi di mana mereka adalah tidak bisa melakukan penolakan karena tidak tahu. Masalahnya adalah orang-orang yang menolak tapi mereka tidak punya ruang. Ini adalah silent majority yang kemudian nggak pernah keluar ke ruang publik. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Berapresiasilah pada orang yang nelayan-nelayan yang memang masih berani vokal untuk bersuara. Yang terakhir mungkin mau saya sampaikan bahwa yang kita rindukan dari negara ini ketika merumuskan satu kebijakan adalah adanya meaningful participation atau partisipasi utuh dari nelayan untuk merumuskan suatu kebijakan. Memang di dalam peta RT RW integrasi tata ruangnya di di Banten ya kalau nggak salah, ini saya ada catatannya gitu ya. Memang 6 kecamatan ini, nih saya sebut ya, Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tentang RT RW Provinsi Banten, kecamatan untuk 6 kecamatan yang tadi disebutkan, memang udah ada pengalokasian ruang untuk pariwisata, untuk pelabuhan, untuk zona energi, kemudian juga ada untuk pelestarian ekosistem, ada budidaya, ada tangkap dan lain-lain gitu. Tapi pertanyaan paling mendasar, apakah kawan-kawan nelayan pernah dilibatkan dalam perumusan RT RW semacam kayak begini? Pertanyaan paling mendasar karena saya yakin di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pernah dimiliki di Indonesia sekalipun sebelum diintegrasikan, nyaris 30 RZWP 3K tidak pernah melibatkan nelayan. Kalaupun mereka melibatkan, maka itu dianggap representasi saja sudah cukup. Saya temukan itu di Jawa Tengah, saya temukan itu di banyak daerah, termasuk di Manado, Kalimantan dan lain-lain. Artinya memang meaningful participation itu penting.
penting gitu loh. Mereka ini right holder, nggak bisa diwakilkan oleh segelintir orang yang nggak pernah tahu cara melaut. Karena mereka yang paling tahu cara melautnya. Mereka yang paling tahu cara mengelola hidupnya gitu. Nah ini yang kemudian harus dipertanyakan di dalam rumusan tata ruang ini adalah apakah memang mereka pernah dilibatkan. Dan terakhir adalah kita tidak terjebak pada soal ini beneran punya siapa dan siapa. Memang kita butuh tahu gitu, kita jadi tahu aktornya. Tapi yang terpenting adalah berani nggak KKP melakukan hal yang lebih progresif ketimbang hanya menyegel. Karena kita butuh dibongkar, bukan disegel.